Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita lanjut, sebelum kita ngegas, silakan di-subscribe dan jangan lupa untuk like dan di-share. Siapa tahu bisa menjadi amal jariah buat teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Watu Telu bagian pertama. Ini diambil dari sumber Wikipedia, yang Wikipedia juga mengambil sumber dari banyak sumber. Islam Watu Telu, atau dalam bahasa Indonesia waktu tiga. Islam waktu tiga adalah praktik unik sebagian masyarakat suku Sasak yang mendiami Pulau Lombok dalam menjalankan agama Islam yang hanya menjalankan 3 rukun Islam, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, sholat, dan puasa saja. Ketiga rukun Islam tersebut cukup dijalankan oleh kiai selaku pemimpin agama yang menghubungkan mereka dengan Allah. Mereka juga berkepercayaan tentang adanya roh suci para nenek moyang dan kekuatan gaib pada benda-benda dan lain-lain. Jadi mereka mengkolaborasikan, mereka mengawinkan secara sinkretis Islam dengan animisme dan dinamisme. Disinyalir bahwa praktik unik ini terjadi karena para penyebar Islam pada masa lampau yang berusaha mengenalkan Islam ke masyarakat Sasak secara bertahap. Di Pulau Lombok terdapat 2 varian Islam yang dipisahkan secara diametral, yakni Islam Watu Telu dan Islam Waktu 5. Islam Watu Telu dapat dikategorikan sebagai agama tradisional, sementara Islam Waktu 5 dikategorikan agama Samawi. Identifikasi Islam Watu Telu yang lebih mendekati agama tradisional ini dan Waktu 5 yang lebih mendekati agama Samawi bukanlah merupakan pemisahan total. Ada muatan-muatan nilai yang mempunyai Waktu 5 yang juga dianut kalangan Watu Telu. Penggunaan doa-doa bahasa Arab yang diambil dari Al-Quran. Para kiai menjalankan peran sebagai imam, dan masjid merupakan bagian penting kepercayaan Watu Telu yang diambil dari Islam secara umum. Jadi Islam Watu Telu sendiri memiliki beberapa makna. Pertama, Watu Telu berarti 3 cara reproduksi makhluk hidup. Kedua, Watu Telu berarti 3 sumber hukum dalam Islam. Ketiga, Watu Telu berarti 3 masa perkembangan yang dilewati manusia. Watu Telu yang merujuk pada 3 cara reproduksi makhluk hidup yaitu beranak atau melahirkan, menteluk atau bertelur, dan mentiu atau berbiji. Watu Telu yang berkaitan dengan 3 sumber hukum memiliki kemiripan dengan Islam pada umumnya, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Makna dari ketiga Watu Telu berkaitan dengan 3 tahap yang pasti dilalui oleh manusia, yaitu lahir, hidup, dan mati. Hal ini menjadi dasar bagi orang-orang yang menganut kepercayaan Islam Watu Telu dalam melaksanakan berbagai upacara adat. Secara umum, jadi upacara adat Islam Watu Telu dapat dibagi menjadi 2, yaitu gawe, urip dan gawe pati. Gawe urip merupakan upacara kehidupan yang mencakup upacara-upacara selama proses kelahiran dan kehidupan, dan gawe pati sendiri merupakan upacara kematian. Islam Watu Telu dikenal luas oleh publik melalui buku Dr. J. Van Bal yang ditulis pada tahun 1940 dengan judul Pesta Alip. Pesta Alip di Bayan. Judulnya Pesta Alip di Bayan. Jadi penerjemahnya adalah Koncara Ningrat. Pesta Alip adalah acara adat yang dilaksanakan 8 tahun sekali yang bertujuan untuk memelihara keberadaan makam para leluhur Bayan di kompleks makam Masjid Kuno Bayan. Watu Telu juga sering disebut sesepen, berasal dari kata sesep atau meresap, yang berarti pengetahuan atau ajaran yang diajarkan sampai tuntas. Sesepen sering disebut rahasia karena memang tidak banyak yang dapat memahaminya secara utuh. Mereka yang siap dan mempunyai daya pikir yang baik saja yang diajarkan dan diberikan pemahaman lebih awal, sehingga mereka dapat memberikan pemahaman tuntas selanjutnya kepada generasi mendatang. Pada masa awal kemunculannya, Islam Watu Telu lahir di tengah masyarakat tradisional suku Sasak, kemudian berkembang di tengah hiruk-pikuk masyarakat global. Pada satu sisi, globalisasi membentuk paradigma tentang hidup yang lebih modern dan akibatnya ajaran-ajaran leluhur melalui tradisi mulai luntur. Pandangan tentang
Jadi pandangan tentang ketinggalan zaman lebih mendominasi ketimbang keyakinan atas majunya kebudayaan karena menghargai apa yang telah dicapai oleh leluhur di masa lampau yang wajib dilestarikan. Islam Watu Telu memiliki filosofi hidup yaitu pantang melupakan leluhur, tetap bertahan di tengah deras arusnya modernitas tersebut. Pada abad ke-7, kerajaan Majapahit dari Jawa Timur masuk ke Lombok dan memperkenalkan Hindu-Buddha. Setelah dinasti Majapahit runtuh, Islam masuk pada abad ke-13 dari barat laut melalui raja-raja Muslim Jawa. Orang-orang Makassar pada abad ke-16 tiba di Lombok Timur dan mendakwakan Islam Sunni. Mereka berhasil merubah hampir seluruh orang Sasak untuk masuk dalam Islam, meski kebanyakan mereka masih mencampurkan Islam dengan kepercayaan lokal yang non-Islami. Kerajaan Bali menduduki Lombok Barat sekitar abad ke-17 dan pada tahun 1740 berhasil mengalahkan kerajaan Makassar. Pemerintahan Bali memperlihatkan kearifan dan toleransi yang besar terhadap orang Sasak dengan membiarkan mereka mengikuti ajaran agama sendiri. Tuang Guru merasa tertekan dan bergabung bersama bersama-sama untuk memimpin banyak pemberontakan kecil melawan Bali. Kendati tidak berhasil, kekalahan ini mendorong bangsawan Sasak meminta campur tangan militer Belanda untuk masuk ke Lombok dalam rangka memerangi kerajaan Bali. Ketika Belanda berhasil melakukan dan mengusir kerajaan Bali dari Lombok, alih-alih mengembalikan kembali kekuasaan bangsawan Sasak terhadap Lombok, mereka justru menjadi penjajah baru terhadap Sasak. Para pemimpin Islam, Tuang Guru yang sebelum kedatangan Belanda telah melakukan dakwah. Jadi para Tuang Guru yang sebelum kedatangan Belanda tersebut yang telah melakukan dakwah untuk menyiarkan ajaran-ajaran Islam ortodoks di kalangan Watu Telu akhirnya menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan ideologis untuk melawan penjajah Belanda yang dianggap kafir. Sepanjang pemerintahan kolonial Belanda, Tuang Guru mengalihkan gerakan dakwah mereka menjadi pemberontakan lokal yang bernuansa ideologis Islam untuk mengalahkan Belanda. Selama era kolonialisasi Belanda, gerakan dakwah pimpinan Tuang Guru makin meningkatkan polarisasi antara Watu Telu dan Waktu Lima. Jika kelompok pertama memberikan loyalitas mereka kepada para bangsawan Sasak seperti pemimpin tradisional dan terus memuja adat lokal, kelompok kedua mengikuti Tuang Guru sebagai pemimpin keagamaan karismatik mereka. Lombok merdeka pada tahun 1946 sebagai bagian dari Indonesia. Setelah itu, pada tahun 1959, Tuang Guru Zainuddin Abdul Majid yang juga pemimpin nasionalis mendirikan pesantrennya, Nahdlatul Wathon, yang sekarang merupakan salah satu pesantren tertua di Lombok. Karisma dan status Tuang Guru makin berkembang seiring meningkatnya jumlah santri yang mulai mengikuti pengajian. Demikianlah alumni pesantren menjadi unsur penting dalam menyebarkan dan menyiarkan ajaran ortodoks Tuang Guru ke daerah-daerah Lombok lainnya. Komunitas Islam Sasak pemeluk agama Islam adalah Islam Watu Telu. Jadi pemeluk Islam Watu Telu mayoritas tinggal di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Pemeluk Islam Watu Telu dalam kehidupan sehari-hari masih ada yang tinggal di rumah-rumah tradisional Lombok. Meskipun sekilas terlihat bentuknya sama, tapi rumah-rumah tradisional tersebut memiliki beberapa perbedaan yang kemungkinan ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh masing-masing warga. Umumnya, rumah adat yang dihuni Sasak Islam lebih kompleks dari segi bentuk dan bervariasi strukturnya, serta diperkirakan memiliki fungsi yang lebih beragam. Secara umum, masyarakat Sasak, khususnya yang beragama Islam, sangat memperhatikan waktu, hari, tanggal, dan bulan untuk mengawali pembangunan rumah, maupun segala kebutuhannya. Dalam penentuan tersebut, mereka menggunakan papan warige yang bersumber dari primbon, tapel Adam, dan tajul muluk sebagai pedomannya. Lokasi yang terkenal dengan praktik Watu Telu di Lombok adalah daerah Bayan yang terletak di Kabupaten Lombok Utara. Desa Bayan terletak di bagian utara Pulau Lombok yang berada di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Desa yang bercurah hujan 1.200 sampai 1.500 mm dengan suhu rata-rata 28 sampai 300 derajat Celcius ini berada di ketinggian 400 sampai 600 mdl. Dengan daerah pegunungan, jadi rata-rata ke pegunungan.
Desa Bayan membawahi 9 dusun, yaitu Dusun Bayan Barat, Dusun Bayan Timur, Dusun Padamangku, Dusun Terenggenit, Dusun Dasan Tutul, Dusun Sembulan, Dusun Mendala, dan Dusun Loko Aur. Adapun batasan-batasan wilayah Desa Bayan adalah sebelah utara perbatasan dengan Desa Anyar, sebelah selatan perbatasan dengan hutan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Senaru, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sambi Elen. Jumlah penduduk Desa Bayan tahun 2010 adalah 47.705 jiwa dengan 12.470 kepala keluarga. Secara umum, masyarakat pemeluk ajaran Watu Telu mengaku sebagai Muslim, tapi tidak pernah melakukan kewajiban sebagai Muslim. Kewajiban tersebut dibebankan kepada para kiai atau guru. Kondisi ini menyebabkan sebuah pemahaman baru untuk masyarakat Sasak. Desa Bayan, jadi kewajiban akan hanya yang melakukan kewajiban adalah kiainya saja adalah sebuah pemahaman baru untuk masyarakat Sasak Desa Bayan. Kedua pihak ini yang akan menanggung resiko di hari-akhir kelak. Oleh sebab itu, para kiai pemeluk Islam Watu Telu memiliki status sosial yang tinggi, dihormati dan disegani oleh warga setempat. Segala perintah yang diucapkan harus dituruti dan dipatuhi. Siapa saja yang mencoba membangkang atau menyinggung hati seorang kiai, malapetaka akan datang pada dirinya, dan akan semua anggota keluarganya juga akan mendapatkan malapetaka jika membangkang terhadap kiai. Mereka akan diasingkan dalam pertemuan banjar atau pertemuan agama atau dalam upacara adat. Hukuman atau sanksi yang telah diberikan ini bisa diampuni setelah diadakan sebuah upacara selamatan. Upacara ini memiliki tujuan sebagai penembus dosa sekaligus sebagai langkah awal rehabilitasi nama baik di kehidupan bermasyarakat. Bagi masyarakat yang bukan golongan kiai, tidak memiliki kewajiban melakukan sholat dan puasa. Selain itu, masyarakat biasa tidak ingin belajar membaca Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran itu disyaratkan harus bersih dan suci, sementara mereka menganggap dirinya kotor. Orang-orang yang berasal dari golongan sangat yakin akan masuk surga, asal mau melaksanakan semua perintah kiai, seperti membuat acara selamatan dan bersedekah. Bersedekahnya kepada para kiai itu sendiri. Dalam kepercayaan ini, membaca Al-Quran hanya dilakukan di waktu tertentu saja, seperti pada bulan puasa dan pada saat ada yang meninggal. Setelah itu, mushaf Al-Quran dan kitab hadis akan disimpan di bumbungan atap rumah. Konsep memuliakan Al-Quran dan hadis bukan mengamalkan isi dalam kehidupan, tetapi menyimpan di tempat yang paling tinggi. Ukuran sucinya manusia berdasarkan sistem kepercayaan Islam Watu Telu adalah ketika seseorang yang menjadi kiai atau guru. Oleh karena itu, para kiai atau guru adalah manusia yang suci, maksum. Pengangkatan atau penunjukan kiai baru berdasar pada wasiat dari kiai sebelumnya, bukan dipilih secara demokratis. Konsep kepemimpinan dalam kepercayaan ini hampir sama dengan konsep imamah kaum Syiah. Bagi Syiah, imam adalah kepentingan agama. Tanpa adanya imam, dunia ini akan hancur, bahkan dianggap tidak akan pernah ada. Imam juga dipercaya sebagai wakil Tuhan di bumi. Jika imam tidak ada, maka penyembahan kepada Tuhan di bumi juga tidak ada. Sebab menyembah Tuhan harus disertai dan belajar dari seorang imam. Hal ini berkaitan dengan filsafat kehidupan Islam Watu Telu bahwa tanpa kehadiran seorang imam di bumi, maka dunia ini akan hancur. Estafeta kepemimpinan Syiah bersandar pada teori hak legitimasi berdasarkan hak suci Tuhan, the divine right of God. Oleh sebab itu, pengangkatan imam harus berdasarkan pada nas dan wasiat. Ruah Wulan dan Sampat Jumat. Kedua upacara ini dimaksudkan untuk menyambut tibanya bulan puasa atau bulan Ramadan. Ruah Wulan diselenggarakan pada hari pertama bulan Sya'ban, sedangkan Sampat Jumat dilaksanakan pada Jumat terakhir bulan Sya'ban. Tujuannya adalah sebagai upacara pembersihan diri, menyambut bulan puasa saat mereka diminta untuk menahan diri dari perbuatan yang dilarang guna menjaga kesucian sebulan puasa. Upacara-upacara ini tergolong unik karena masyarakat Watu Telu sendiri tidak melakukan puasa, yang menjalankannya hanya para kiai, tidak sama dengan tata cara berpuasa yang dilakukan oleh penganut waktu 5. Maleman kunut dan maleman likuran. Maleman kunut
adalah acara peringatan untuk menandai sukses menginjak separuh bulan puasa. Upacara ini diadakan pada malam ke-16 bulan puasa. Apabila dibandingkan dengan waktu 5, pada malam ke-16 dalam rakaat terakhir, sholat witir setelah sholat tarawih harus disisipkan doa kunut. Mungkin ini menjadi dasar penyelenggaraan malam kunut. Sedangkan malaman likuran adalah sebuah upacara pada malam ke-21, 23, 25 sampai 27 dan 29 bulan puasa. Perayaan itu memiliki istilah malaman selikur, malaman tululikur, malaman selai, malaman pitulikur, dan malaman siwalikur. Pada malam ini masyarakat Watu Telu melakukan inisiatif menghidangkan makanan secara bergiliran untuk para kiai setelah melakukan sholat tarawih di masjid kuno. Adapun pada malam ke-22, 24, dan 26, dan 28 dilaksanakan makan bersama oleh para kiai. Perayaan ini disebut juga sedekah malaman likuran. Malaman fitrah dan lebaran tinggi. Malaman fitrah identik dengan pembayaran zakat fitrah di kalangan pemeluk Islam waktu 5. Dalam tradisi Watu Telu memiliki beberapa perbedaan dalam tata cara pelaksanaan dengan waktu 5. Dalam tradisi Watu Telu, malaman fitrah merupakan saat anggota masyarakat mengumpulkan fitrah kepada para kiai yang telah melaksanakan puasa. Dalam ajaran waktu 5, zakat fitrah dapat dibayarkan dengan menggunakan bahan makanan yang hanya dikeluarkan untuk orang-orang yang masih hidup. Dalam kebiasaan Watu Telu, fitrah tersebut dapat berupa makanan, hasil pertanian, uang atau uang kuno baik untuk yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Untuk yang masih hidup, fitrah tersebut dinamakan fitrah urip. Sedangkan untuk yang telah meninggal dinamakan fitrah pati. Sedangkan jadi yang pertama adalah malaman fitrah, sekarang lebaran tinggi sama dengan hari raya Idul Fitri. Bagi penganut waktu 5, bedanya upacara lebaran tinggi terdapat acara khusus makan bersama antara pemuka agama, pemuka adat, dan masyarakat biasa yang menganut Islam Watu Telu. Lebaran Topat dilaksanakan seminggu setelah upacara lebaran tinggi. Seluruh kiai yang dipimpin oleh penghulu akan melakukan sembahyang kulhu satak atau sholat 4 rakaat yang ditandai dengan pembacaan surat Al-Ikhlas 100 kali. Lebaran Topat diakhiri dengan acara makan bersama di antara para kiai. Dalam acara ini, ketupat menjadi santapan primadona dalam ritual utama. Lebaran Pendek. Dari lebaran pendek identik dan melaksanakan hari raya Idul Adha di kalangan waktu 5. Pelaksanaannya dilakukan 2 bulan setelah lebaran Topat. Dimulai dengan sholat berjamaah di antara para kiai, disusul dengan makan bersama, dan setelah itu dilanjutkan dengan pemotongan kambing berwarna hitam. Selamatan bubur putih dan bubur abang. Upacara selamatan bubur putih dan bubur abang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dan 8 Safar menurut penanggalan Watu Telu. Upacara ini untuk memperingati munculnya umat manusia dan bereproduksi melalui ikatan perkawinan. Bubur putih atau bubur putih dan bubur abang atau bubur merah merupakan hidangan ritual utama yang dikonsumsi dalam upacara ini. Bubur putih melambangkan air mani yang mempresentasikan mempresentasikan laki-laki, sedangkan bubur merah melambangkan darah haid yang mempresentasikan perempuan. Dari penyebutannya, terkesan bahwa upacara ini terkait dengan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dilaksanakan oleh waktu 5. Kendati waktu pelaksanaannya sama, yakni pada bulan Rabiul Awal. Watu Telu merayakannya untuk memperingati perkawinan Adam dan Hawa. Seperti upacara-upacara lainnya, berdoa dan makan bersama ditemukan dalam upacara ini. Dalam melaksanakan perkawinan, ada 2 sistem yang berlaku dalam ajaran Islam Watu Telu, yaitu sistem lama dan sistem baru. Sistem lama tidak melengkapi rukun nikah. Jadi sistem lama ini tidak melengkapi rukun nikah, sehingga walaupun tanpa akad nikah, kedua mempelai sudah dapat melakukan hubungan suami istri, asalkan sudah menyelesaikan proses-proses yang lain seperti tobat kakas. Sejauh berkaitan dengan perkawinan menurut ajaran Watu Telu, sistem lama tidak banyak mencerminkan nilai-nilai Islam karena ritualnya lebih didominasi oleh budaya lokal. Di samping itu, sistem ini tidak menerapkan rukun nikah secara lengkap dengan ditiadakannya akad nikah. Ini artinya sistem lama sudah dikenal sejak zaman pra-Islam, sedangkan perkawinan menurut ajaran Watu Telu
ajaran Watu Telu sistem baru ini telah menerapkan syarat dan rukun perkawinan sesuai ajaran Islam. Pada sistem baru, akad nikah dijadikan sebagai proses inti dan harus dilaksanakan sebelum melakukan hubungan suami istri. Upacara perkawinan di Desa Bayan langsung dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama dengan mengikuti tata cara Islam, yakni pembacaan khutbah nikah dan ijab kabul yang dilakukan langsung oleh wali dari mempelai wanita di hadapan calon pengantin laki-laki. Khutbah nikah dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab, sedangkan ijab dan kabul digunakan bahasa Sasak setempat. Kearifan lokal dalam tata cara perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Watu Telu ditampakkan dari akulturasi ajaran Islam dengan ajaran agama Siwa Buddha sebagai agama asli dari Bayan, dan Hindu Bali selaku agama kerajaan Bali yang pernah menjajah daerah Pulau Lombok. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkawinan digunakan 3 cara, yaitu perondongan, mepadik lamar, dan selarian dengan diselesaikan melalui prosesi seperti menjojak, memulang, sejati, pemuput salabar, akad nikah, sorong serah, nyongkolan, dan balik onos nae. Ritual yang dilakukan seperti bedak keramas dan meraih kawin lari adalah bagian dari ritual yang dilaksanakan oleh Hindu Bali. Sementara ajaran Islam menjadi substansi acara-acara inti seperti pada syarat dan rukun nikahnya. Dengan demikian, prosesi perkawinan menurut ajaran Watu Telu menunjukkan masuknya unsur nilai dari 3 agama, yaitu Siwa Buddha sebagai agama asli masyarakat Bayan pra-Islam, Hindu Bali, dan Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.